Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswa Magister Program Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sedikit buku dari sosok Khalid Muhammad Abdul Fadl yang berjudul Atas Nama Tuhan, dari fikih otoriter ke fikih otoritatif. Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa di buku ini saya hanya mengkaji atau mereview berdasarkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan sahih hadis yang dijelaskan oleh Khalid dalam buku ini, tidak secara mendalam tentang buku ini. Kemudian sebelum masuk ke studi kasusnya, saya akan sedikit menjelaskan atau menyampaikan tentang biografi dari Muhammad Khalil Abu Fadl ini. Beliau lahir di negara Kuwait pada tahun 1963. Pada masa mudanya, beliau adalah aktivis gerakan Wahabi, di mana gerakan Wahabi ini adalah salah satu mazhab di negara Kuwait. Kemudian beliau memutuskan untuk berpindah ke Mesir karena beberapa alasan. Adapun secara singkat dari pendidikannya, beliau adalah seorang profesor di Universitas Los Angeles of California atau disingkat dengan UCLA, dan juga beliau pernah mengajarkan hukum Islam di Princeton University dan juga di Texas University. Kemudian masuk ke apa sebenarnya latar belakang Khalid Abdul Fadl memutuskan untuk membukukan ini atau menulis buku ini. Jadi itu alasan beliau karena keresahan beliau akan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO yang dinilai bersikap misoginis atau dinilai bersikap otoriter yang merendahkan kaum perempuan. Di bukunya ini, Khalid menggunakan metode hermeneutika untuk menyampaikan pendapatnya. Metode hermeneutika menurut Khalid adalah metode yang dimana menginterpretasikan satu makna menjadi satu kata, di mana kemudian satu kata ini nanti diinterpretasikan kembali menjadi beberapa makna. Masuk ke konsep dari otoriter atau konsep dari otoritas itu. Di buku ini, Khalid menjelaskan ada dua konsep dari otoritas, yaitu yang pertama, konsep koersif dan juga konsep persuasif. Konsep koersif itu adalah di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain dengan cara menangkap kebijaksanaan dan kemudian memberikan hukuman, sehingga tidak ada cara lain walaupun orang itu adalah orang yang sadar, mereka akan tetap mengikutinya. Kemudian yang kedua yaitu konsep dari persuasif. Jika tadi konsep koersif lebih ke menggunakan kebijakan atau mengambil keuntungan, konsep persuasif ini adalah dengan cara memanfaatkan kebijakan yang dia miliki untuk mengarahkan orang lain sehingga mengikutinya. Kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya siapa sih pemegang konsep otoritas tertinggi? Jadi, menurut Khalid di dalam bukunya ini, pemegang konsep otoritas tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pemegang konsep otoritas secara absolut. Kemudian, secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengemban amanah ini. Atau bisa dikatakan manusia secara tidak langsung menjadi juru bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sebagai juru bicara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu tidak boleh sembarangan atau tidak boleh sewenang-wenangnya atau dikenal dengan bersifat otoriter dalam menyampaikan suatu hal. Mereka harus berdasarkan pada konsep otoritas Allah dan pada suatu hal yang pasti, bukan sewenang-wenangnya. Kemudian lanjut ke studi kasusnya. Apa sih sebenarnya yang dibahas oleh Khalid dalam bukunya yang berhubungan dengan studi hadis? Jadi setelah saya membacanya, setelah saya mereviewnya, saya mendapatkan ada dua masalah yang berhubungan dengan hadis, yaitu yang pertama, di mana CRLO menggunakan hadis ahad sebagai acuan dalam melaksanakan atau acuan dalam menyelesaikan program-program hukum yang mendasar dalam agama. Nah, menurut Khalid, beberapa ahli hukum itu tidak menggunakan hadis ahad dalam menyelesaikan persoalan yang mendasar dalam agama. Ahli hukum mengatakan hadis ahad
mendasar dalam agama. Hadis ahad itu beda halnya dengan hadis mutawatir. Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak ditahu kejelasannya karena hanya diriwayatkan oleh perawi yang tunggal, belum mencapai ke derajat yang mutawatir. Kemudian, para ahli hukum klasik itu memberikan batasan-batasan terhadap hadis ahad. Jadi, mereka beranggapan hadis ahad bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang bercabang dalam agama, bukan persoalan yang mendasar dalam agama. Studi kasus yang kedua yang saya temukan di buku Khalid ini adalah tentang fatwa CRLO, di mana fatwa tersebut itu tentang asumsi yang merendahkan perempuan, asumsi yang berbasis iman yang merendahkan perempuan, di mana di sini ada dua hadis yang dinilai Khalid itu bersifat cerita atau bersifat merendahkan perempuan. Ya, hadis yang pertama yang mengatakan bahwasanya membuat suami dan Tuhan tetap gembira dan membuat kita masuk surga. Membuat kita masuk surga ini adalah maksudnya perempuan. Jadi salah satu hadisnya yaitu yang berbunyi Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasul Nabi pernah bersabda, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan dan patuh kepada suaminya serta menjaga kehormatannya, maka ia akan masuk surga. Kemudian tentang hadis ini. Nah, menurut ahli hukum, sebenarnya hadis ini tuh hadis ahad karena ditemukan beberapa persoalan-persoalan tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini periwayatannya itu kecil. Kemudian yang kedua, hadis ini tuh di mana perawinya adalah salah satu perawi yang bernama Abu Lu'ayyah, di mana Abu Lu'ayyah ini dikenal tidak dapat dipercayai. Kemudian persoalan yang ketiga, hadis ini tidak memberikan kejelasan terhadap hadis-hadis yang sebelumnya, sebagaimana tentang bagaimana dengan persoalan agama lainnya seperti halnya menunaikan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Hadis seperti ini perlu titik kejelasan akan penulisannya karena hadis seperti ini tuh tidak memberikan kepercayaan tentang apakah Nabi ikut andil dalam melahirkan atau meriwayatkan hadis seperti ini. Hadis ini juga dianggap berlawanan dengan konteks teologis Islam dalam Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran pernikahan itu digambarkan dengan hal kasih sayang, cinta, dan juga kemitraan hubungan antara suami istri. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya kesalahan seseorang itu dinilai bukan berdasarkan terhadap keridoannya kepada manusia, akan tetapi terhadap keridoannya atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Khalid juga, konsep Al-Quran atau Al-Quran dalam konteksnya membahas hubungan pernikahan itu dalam aspek kemitraan dan kasih sayang, bukan pada pengabdian yang membabi buta. Kemudian hal ini juga dianggap bertentangan dengan konteks Al-Quran yang membahas hubungan pernikahan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian hadis kedua yang dianggap bersifat misoginis atau bersifat merendahkan perempuan yaitu hadis yang sama halnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana beliau meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, tidak ada seorang pun manusia yang berhak sujud kepada sesama manusia. Akan tetapi, jika saya harus menunjuk, saya akan menunjuk seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Demi Allah, jika seorang perempuan menjilati bisul suaminya dari ujung rambut hingga ujung kaki, maka itu belum dinilai sebagai pemenuhan kewajibannya karena besarnya kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Para ahli hukum CRLO menetapkan hukum ini berdasarkan pada salah satu ayat dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Dan juga karena mereka telah menginfakkan sebagian dari harta mereka. Menurut ahli hukum CRLO, ayat ini adalah semakin menguatkan anggapan mereka, semakin menguatkan fatwa mereka bahwasanya seorang suami itu bisa saja mendisiplinkan dan menyuruh istrinya. Akan tetapi, menurut para ahli hukum klasik, hadis ini tuh
derajat autentisitasnya itu ada dua, yaitu berada pada derajat autentisitas yang lemah dan juga yang baik. Akan tetapi menurut para ahli hukum yang lain bahwa hadis ini tuh dianggap hadis ahad karena tidak diketahui tentang kebenarannya. Hadis ini tuh dinilai hanya diriwayatkan oleh sebagian dari perawi yang kecil, belum mencapai pada hadis yang mutawatir atau hadis yang dipercayai. Kemudian jika dibahas lebih dalam lagi, hadis ini tuh dianggap bertentangan dengan konsep dari teologis Al-Quran dan hadis. Dari hadis ini juga dianggap melebihkan dari hadis-hadis yang lain yang membahas tentang pemahaman hukum secara spesifik. Jadi dianggap melebihkan tentang hadis-hadis yang lain. Hadis seperti ini juga akan berdampak kepada persoalan seperti halnya tentang pola pernikahan dan juga tentang gender. Jadi akan berdampak pada pemikiran pola pernikahan dan juga gender. Secara tidak langsung, hadis ini juga akan menguatkan fatwa-fatwa CRLO yang mengatakan bahwa seorang istri itu atau seorang suami itu berhak menyuruh istrinya dan seorang istri itu berhak patuh kepada suaminya. Hadis seperti ini juga bertentangan dengan konteks hubungan pernikahan yang disampaikan oleh Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan dari surah Ar-Rum ayat 21. Mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan mengenai hasil review saya tentang buku Khalid Muhammad Abu El-Fadl yang berjudul Atas Nama Tuhan, dari fikih otoriter ke fikih otoritatif. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin agar teman-teman bisa lebih paham lagi, teman-teman bisa membaca bukunya langsung, buku dari Khalid Muhammad Abu El-Fadl langsung, untuk menemukan atau agar kalian bisa dapat memahami secara langsung apa yang disampaikan oleh Khalid mengenai pendapatnya di bukunya tersebut. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.